Warga di Cianjur, Jawa Barat rela berebut minyak goreng curah langsung dari truk tangki pengangkut minyak. Sementara di Pandeglang, aparat kepolisian dan Satpol PP disiagakan guna mengurai antrean ratusan warga yang hendak membeli minyak goreng. Ayo yang udah punya kupon antri ke belakang. Dengan menggunakan pengeras suara, seorang anggota Satpol PP nampak berupaya merapikan barisan warga yang tengah antri minyak goreng di agen terbesar di Kota Pandeglang. Mereka rela antri demi bisa membeli minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liternya. Kesempatan ini tentu saja tak dilewatkan masyarakat. Warga dari pelosok Pandeglang juga turut berdatangan untuk mendapatkan kupon antrian minyak goreng. 28.000. Untuk ukuran? 2 liter. 2 liter ya? Iya. Dengan adanya minyak goreng ini seperti apa tanggapannya? Senang banget lah. Senang banget ya? Walaupun dibatasi? Iya. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, sejak pagi warga telah antri di depan mobil tangki pengangkut demi mendapatkan minyak goreng curah yang disediakan distributor sebanyak 14 ton. Namun pembelian minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilo ini dibatasi. Setiap pembeli hanya boleh mendapatkan 10 kilo minyak goreng. Ya menahan haus, lapar dari pagi baru dapat, dari jam 8 baru dapat jam 12. Berapa kilo yang dapat Ibu? 8 kilo aja karena dibatasin cuma 10 kilo. Meski harus antri berjam-jam, warga dan pedagang antusias dengan adanya penjualan minyak goreng curah dengan harga murah ini. Warga pun berharap stok minyak goreng curah dengan harga normal ini kembali tersedia jelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita doakan bersama semoga masalah minyak goreng ini segera teratasi. Pemerintah bisa menekan lagi harga minyak goreng, apalagi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan begitu ya. Nah Pak Ustadz, bicara puasa dan menahan lapar, koreksi jika saya salah, ada hadis yang mengatakan salah satu cara membatasi gerakan setan atau iblis adalah dengan menahan lapar karena setan mengalir melalui aliran darah manusia. Nah ini bagaimana penjelasan tadi Pak Ustadz? Ya betul sekali, ada hadisnya memang kita temukan, bahkan bukan cuma hadis ya, di dalam Al-Quran itu juga kan disebutkan di surat terakhir, surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya memang jin dan atau sejenisnya setan iblis itu bisa merasuki kita melalui darah yang akhirnya nanti mengalir dalam darah sampai mendekat atau bersemayam di jantung. Kan darah kan nanti di situ yang memompa darah kan jantung. Nah kalau setan sudah sampai di jantung kita, dia akan membisikkan hal-hal yang negatif melulu kepada kita ya, sehingga kita perbuatan kita cenderung dikontrol, dikendalikan oleh setan, bukan oleh hati nurani kita. Nah karena itu memang untuk banyak ulama yang menjelaskan seperti itu, bahwa untuk menekan atau mengurangi kemungkinan setan bisa merasuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah itu, kita mengatur pola makan kita gitu. Kita mengatur pola makan kita. Salah satunya ya dengan puasa ini. Puasa, membiasakan puasa kan bukan hanya makan minum yang kita atur, yang kita kontrol, tapi juga diri kita ya, nafsu yang lain-lain itu kita kontrol. Nah, perpaduan antara mengontrol nafsu makan, nafsu yang lain-lain, masuknya makanan minuman yang secara fisik dan sekaligus menguatkan mentalitas kita, rohani kita, dua-dua itu akan berpadu dan akibat akhirnya atau ujungnya itu akan mencegah kemungkinan setan bisa merasuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Sebab kalau sudah masuk dan kita tidak sadari, ya itu tadi, dia bisa saja sampai bersemayam atau tinggal di bagian terpenting dalam tubuh kita, yaitu jantung. Jantung itu yang memompa darah dan di situ pula terdapat hati nurani. Menurut sebagian besar ulama yang memandang ada hati nurani, kan Rasul mengatakan ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau itu baik maka perbuatan kita akan menjadi baik. Kalau darah itu buruk maka kita juga menjadi buruk. Itu darah yang dimaksud, segumpal darah itu adalah ya jantung gitu. Jadi sangat bisa kita terima, sangat masuk akal kalau setan melalui aliran darah masuk sampai kemudian bersemayam di jantung kita, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perbuatan kita menjadi buruk gitu karena dikendalikan oleh setan.
Nah, sekali lagi cara untuk menekan itu adalah antara lain, bukan satu-satunya tentu saja, antara lain dengan mengatur pola makan kita, dengan berpuasa salah satunya. Yang tidak kalah pentingnya sebetulnya meningkatkan aktivitas rohani ya, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain, karena aktivitas rohani itu sendiri akan membuat, katakanlah kalau dalam bahasa bahasa ringannya gitu, membuat setan gelagapan. Apa gelagapan istilahnya? Setan begitu mendengar Allahu Akbar itu nggak bisa tenang gitu. Ketika mendengar Bismillah, ketika mendengar bacaan-bacaan yang sifatnya kerohanian, itu dia menjadi tidak tenang. Nah, dengan sering-sering kita di dalam hati berzikir, menyebut Allah, menyebut Asmaul Husna, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalaupun seandainya setan sudah sedang berada di jantung kita, di aliran darah kita, itu dia akan keluar, akan tidak bertahan gitu, akan merasa terganggu dengan keadaan seperti itu. Nah, itulah sebabnya mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada kita untuk sering-sering atau banyak-banyak berzikir kepada Allah, jangan pernah lengah, ya untuk mencegah sekaligus mengusir. Mencegah jangan sampai ada setan yang masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah yang sampai ke jantung itu, sekaligus mengusir seandainya sudah ada setan yang bersemayam di dalam darah dan jantung kita. Jadi dua itu saya kira sama-sama harus kita coba padukan ya, mencegah melalui pola makan, ya antara lain dengan berpuasa, kemudian juga dengan cara memperbanyak aktivitas rohani, berzikir kepada Allah dan menyebut Asmaul Husna. Tentu saja juga dengan membaca Al-Quran, bagian dari berzikir kepada Allah. Dua paduan itu insya Allah akan semakin baiklah melindungi diri kita. Gitu Mbak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita lanjutkan lagi informasi lainnya, pemirsa.